Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu profesi. Ya teman-teman sekalian, ini adalah kolam terpal saya yang berisikan ikan nila yang berukuran 1 kali 2 meter. Ya, ini bukan kolam untuk usaha, tapi ini hanya kolam untuk kebutuhan rumah tangga saja ya. Sangat jauh dari kata istimewa ya, namun sangat berarti buat saya ya, karena ini ketika saya butuh lauk ya saya tinggal nyerok di sini ya. Makanya saya di sampingnya saya tanamin tanaman ya, sayur-sayuran, ada daun katu, kemudian ada daun bayam, kemudian ada tanaman terong, ada tanaman saisin ya. Di sini saya tanamin semua karena ini adalah kolam kebutuhan, bukan kolam untuk budidaya atau kolam untuk usaha. Itu saja pengantar dari saya. Di sini saya akan berbagi bagaimana atau faktor apa saja yang mempengaruhi ikan kita turun nafsu makannya ya. Jadi penyebabnya apa saja. Di sini kita akan jelaskan sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Teman-teman sekalian ya, penyebab pertama kenapa nafsu makan ikan kita berkurang yaitu karena faktor pemilihan pakan yang kurang cocok ya. Itu penyebab yang pertama berdasarkan pengalaman saya ya. Dulu saya pernah memberi pakan ikan saya dengan sentrat atau pelet yang proteinnya, kadar proteinnya kurang. Nah, tidak saya sebutkan merek ya. Nah, ikan saya nafsu makannya juga berkurang. Namun saya ganti dengan pakan ikan yang mereknya yang lebih bagus ya. Ini saya sebutkan ya, bocoran saja, yang agak lebih bagusnya itu 779, nafsu makan ikan saya bertambah. Nah, itu faktor pertama kenapa ikan kita nafsu makannya turun, yaitu karena faktor makanan yang kita berikan kurang cocok dengan ikan tersebut. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan ikan kita malas-malasan untuk makan atau nafsu makannya berkurang yaitu tentang kebersihan kolam kita ya. Maka dari itu di sini saya kasih jaring ya di atas kolam saya ya. Saya kasih waring supaya ya ada dedaunan yang runtuh atau kotoran yang lain yang masuk ke dalam kolam saya itu tidak mencemari kolam saya ya. Jadi kolam saya tetap terjaga kebersihannya. Nah, itu faktor yang kedua ya. Kenapa ikan kita nafsu makannya berkurang? Karena faktor kolam kita yang kotor ya. Kotor dalam artian dari luar ataupun dari dalam, dari sisa-sisa makanan yang mengendap atau dari luar tadi seperti dedaunan. Itu maka harus kita jaga kebersihan kolam kita. Kemudian selain itu yaitu faktor yang ketiga ya teman-teman sekalian, yaitu faktor air. Nah, ini faktor yang sangat vital sekali ya. Faktor air ini yang membuat nafsu makan ikan kita berkurang ya. Maksudnya adalah air yang tidak pernah diganti atau jarang diganti itu berdampak sangat mempengaruhi nafsu makan ikan nila kita. Maka solusinya yaitu kita harus sering mengganti air kita dengan air yang baru ya. Karena apalagi ketika saat-saat seperti ini, saat musim hujan ya, yang biasanya kita mengganti airnya 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, maka ketika air itu sudah berubah warna atau ketika suhu air itu berubah, maka setidaknya kita buang airnya setengahnya atau separuhnya dan kita masukkan lagi dengan air yang baru. Itu solusi yang ketiga yang harus kita perhatikan agar nanti ikan nila kita tetap stabil nafsu makannya ya teman-teman sekalian. Itu kemudian teman-teman sekalian yang terakhir yaitu faktor amonia atau zat-zat beracun yang ada di dalam kolam kita. Nah, ini yang mempengaruhi ikan nila kita
berkurang nafsu makannya ya. Ada zat-zat beracun itu mungkin bisa disebabkan karena pengendapan dari sisa pakan ikan kita yang menimbulkan bau yang tidak sedap ataupun merubah warna yang mana warnanya itu tidak ideal lagi atau kental dan selainnya, itu sangat mempengaruhi nafsu makan ikan nila kita. Dan jadi ketika zat-zat yang beracun itu ada di kolam kita, itu juga dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang ada pada ikan kita, misalkan penyakit jamuran. Nah, itu sangat sering kali kita alami ya teman-teman sekalian ya. Penyakit jamur itu disebabkan oleh zat-zat beracun atau amoniak yang terlalu banyak yang ada di dalam kolam kita, sehingga amoniak tersebut menjadi hal yang sangat negatif terhadap pertumbuhan ikan nila kita. Nah, itu saja ya yang dapat saya bagikan sedikit pengalaman ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang kurang paham atau yang pastinya kita sama-sama belajar ya, ada kekurangannya, silakan nanti teman-teman sekalian komen atau ditambahkan agar kita selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada ini ya. Itu faktor-faktor yang menyebabkan ikan nila kita berkurang nafsu makannya. Baiklah teman-teman sekalian, nanti akan saya perlihatkan ya ikan nila saya yang ini ukurannya, bentuknya sudah seperti apa setelah kurang lebih 4,5 bulan atau hampir 5 bulan ikan nila ini ya. Karena ikan nila ini sekali lagi bukan untuk usaha, akan tetapi hanya untuk kebutuhan saja ya. Jumlahnya pun tidak terlalu banyak karena waktu saya tebar itu hanya berjumlah 120 ekor karena sesuai dengan kepadatan kolam ikan ini ya. Nanti akan saya bukakan jaringnya dan kita akan coba untuk ambil ikan tersebut. Dan karena hari sudah mau siang ya, saya juga belum sarapan ya, nanti kita akan jadikan ikan itu untuk lauk. Baiklah ya, baiklah teman-teman ya, ini akan kita buka ya waringnya. Kita akan ambil ini, sekalian kita buang daun yang ada di atasnya ya. Ini serok sudah siap ya, wajan juga sudah siap, tinggal kita buka. Dan ya teman-teman, sudah selesai kita buka ya. Kita bisa lihat kondisi airnya sangat baik, tidak terlalu kehijau-hijauan atau tidak terlalu kental. Nah, ini kita akan coba serok ya ikannya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat. Wah, masih kosong. Ternyata ikannya sudah mulai habis ini teman-teman. Mana ini ikan? Teman-teman, dapat 2 ekor. Nih, lumayan untuk lauk pada hari ini ya. Ya, baiklah, mungkin sedikit ini saja video dari saya. Silakan komen ya, dan silakan ditambahkan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya sudah dapat lauk untuk pagi hari ini dan saya mau santap pagi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.